Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon guru penggerak, izinkanlah saya menyampaikan koneksi materi dalam modul yang pertama tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Berangkat dari sini, sebelumnya saya merasa bahwa semua telah dilakukan dengan sangat baik. Potensi, minat, kemampuan siswa telah diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama dengan sebaik-baiknya. Anak sudah dijadikan sebagai objek pendidikan yang dikelola dengan sangat baik. Begitu juga kegiatan belajar mengajar di kelas telah berusaha memberikan materi yang harus dikuasai siswa dengan sebaik-baiknya dengan seluruh media yang ada. Ternyata ada yang terlewat di sini. Ada sesuatu yang baru saya sadari. Ternyata semua itu tidak cukup. Ternyata semua itu belum sempurna. Ada cara pandang yang jauh lebih luas, yang jauh lebih lengkap dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak. Dan perubahan itu mulai terjadi. Izinkanlah kami mulai berproses dari sini. Anak didik kita, ternyata mereka bukanlah objek pendidikan, tetapi mereka justru adalah tokoh utamanya. Anak adalah subjek pendidikan, dan pendidik hanyalah pelayan yang akan menuntun mereka untuk mencapai capaian terbaik yang bisa mereka dapatkan dalam hidup mereka dengan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Seorang anak telah memiliki dasar yang dibawanya sejak mereka lahir. Kita hanya perlu menguatkan hal-hal positif yang sudah mereka miliki dan bagaimana sebisa mungkin menyamarkan hal negatif yang terlanjur mereka bawa. Kodrat anak adalah bebas, merdeka, dan itu harus tetap diberikan hingga berapapun usia mereka, dengan tetap menjaga ketertiban dan kedamaian. Seorang guru harus membangun motivasi internal dalam diri seorang anak agar dia ingin mencari tahu ilmu pengetahuan, bukan menunggu untuk diberitahu. Mereka harus memiliki keinginan untuk belajar sepanjang hayat, memiliki wawasan yang global, tetapi tetap memegang prinsip hidup mereka. Mereka bukan hanya sekedar merdeka, tetapi harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh pendidikan terhadap seorang anak. Dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas, asas kekeluargaan harus senantiasa dijunjung. Karena dari sanalah mereka berasal. Rasa hangat, rasa nyaman dan tentram dalam lingkungan keluarga harus bisa dibawa di semua tempat pendidikan. Kegiatan bermain adalah sesuatu yang memang sudah menjadi kodrat anak, maka itu adalah sarana terbaik, pendidikan terbaik bagi seorang anak yang mampu sebenarnya menggabungkan antara cipta, rasa, dan karsa, meskipun dalam suasana gembira bermain. Semua tempat adalah sekolah, sehingga semuanya bisa dijadikan sebagai sarana belajar, dan semua orang adalah guru. Ya, semuanya bisa menjadi guru yang bisa memberikan pengetahuan pelajaran berharga bagi anak didik kita. Setting lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menanamkan karakter adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Dengan pendidik yang bisa membimbing dengan ikhlas sesuai dengan minat dan bakat anak, maka kegiatan belajar mengajar akan menjadi sesuatu yang sangat pas untuk mengantarkan anak pada tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Dan inilah tujuan akhirnya, mimpi besar transformasi pendidikan Indonesia, mengantarkan anak didik kita menuju profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter gotong royong, berkepribadian global, bernalar kritis, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Maka bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak agar bisa memiliki karakter yang terjaga dan terpelihara, mencerminkan ciri khas bangsanya, yang maju dan berkembang sesuai dengan zamannya, namun dia tetap selamat dan bahagia, merdeka batinnya, pikirannya, tenaganya, sukses di dunia, dan akhirnya selamat di pertanggungjawaban hidupnya di hari akhir. Bismillah, inilah yang akan coba saya terapkan. Masih proses yang panjang, masih perlu banyak bimbingan, dan masih perlu banyak perbaikan.
tetapi tetap harus mencoba melakukan perubahan. Yang pertama, dengan lebih fokus pada anak, memastikan bahwa kondisi anak setiap memulai kegiatan baik dan siap mengeksplor keinginan mereka dalam kegiatan belajar dan memastikan perubahan positif yang akan dicapai, yang akan didapatkan anak di akhir kegiatan. Membangun suasana kekeluargaan dan memanfaatkan segala yang ada di lingkungan belajar sebagai bahan belajar dan lebih banyak melakukan kegiatan bermain sebagai sarana belajar. Menjadikan bina suasana di kelas setiap hari untuk menanamkan karakter keislaman dan karakter Pancasila, serta komitmen terhadap ketertiban dan kedamaian. Dan tentunya harus bisa menghadirkan wawasan global untuk membuka cakrawala berpikir anak dan tuntutan zaman serta kodrat alam Indonesia. Bismillah, mari berikhtiar bersama untuk bisa menjadi alat terbaik dari Allah yang Maha Kuasa agar bisa mengantarkan anak didik kita menjadi pemimpin, menjadi pembangun peradaban di negeri kita tercinta. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.